Shalom saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami menyapa saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan. Yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga saudara-saudari. Dan yang ketika saudara-saudari sedang keadaan lemah karena sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini Kamis 8 Mei 2025, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Tema pada hari ini adalah, adakah pertolongan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kuk, gandar, tongkat adalah alat-alat yang biasanya digunakan oleh para petani pada ternak untuk mengolah tanah pertanian mereka. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang Israel di tangan para penindas. Mereka mengalami keadaan yang sangat memberatkan hidup karena diperlakukan seperti hewan dengan beban kerja yang begitu berat. Akan tetapi, disinilah ada penglihatan Yesaya. Dari Tuhan menyatakan bagi mereka bahwa pada waktunya mereka akan dibebaskan dari situasi sulit itu. Saat itulah gambaran Yesaya bahwa kuk, gandar, dan tongkat para penindas telah dipatahkan oleh Tuhan. Dan mereka akan mengalami kelegaan dalam hidup karena tidak ada lagi beban yang menekan. Nah, pada hari ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana keadaan hidup kita? Apakah kita sedang tertekan atau memiliki beban berat yang seolah-olah kita tidak dapat terlepas dari situasi sulit itu? Karena perasaan kita, harga diri kita, gengsi kita yang harus kita pertahankan. Nah, melalui firman ini kita ingin diajar bagaimana dengan kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita dalam berbagai macam kehidupan kita. Ada yang kecanduan dalam hal pornografi, ada kecanduan dalam narkoba, dan hal-hal pikiran negatif yang mempengaruhi pikiran kita. Ada yang susah mengampuni, dan ada juga yang susah move on. Ada gampang naik darah, ada juga yang sering berkata-kata kasar. Ada yang malas beribadah, ada juga yang malas untuk berdoa. Ada orang yang munafik. Ada juga yang malas mendengarkan firman Tuhan. Ada juga orang yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi-sisi buruk kita ini, kegelapan ini menutupi kita untuk dekat dengan Tuhan. Kita merasa terbeban, hidup kita sulit. Oleh karena itu, pada saat ini bahwa dikatakan bagi kita, Tuhan telah mematahkan itu ketika kita percaya kepada Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan yang memimpin hidup kita. Tidak ada lagi penguasa-penguasa di bumi ini yang akan menindas hidup kita ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti dalam peristiwa ini dikatakan bahwa kuk yang menekan, gandar yang di atas bahu, dan tongkat si penindas sudah dipatahkan. Dan Midian dipilih Yesaya sebagai contoh cerita penaklukan Midian dalam kepemimpinan Hakim Gideon. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, marilah kita merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat dipulihkan, ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam Kristus Yesus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan yang mengalami beban berat, yang ditindas karena mendapat ketidakadilan. Oleh karena itu Tuhan yang saat ini berjuang untuk
kehidupan mereka sehari-hari. Mari Tuhan kuatkan mereka. Berkati mereka Tuhan yang sakit, lindungi mereka dan berikan kesembuhan. Yang berulang tahun kelahiran, mari Tuhan berikan sukacita dan umur panjang. Yang berulang tahun pernikahan, mari Tuhan berikan mereka berkat-berkat dari surga, sehingga mereka dapat setia dalam rumah tangga mereka. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.